Sekarang mari kita mulai dari soal nomor satu. Oh iya, sebelum mulai mungkin pengen tak cek dulu nih kelompokku lengkap gak nih sebenarnya. Oke Najib, oh ya Najib tadi itu ya lagi di luar atau mau ngapain? Apakah mungkin naik komedi putar atau ngapain? Kurang tahu. Terus Saufani ada di sini. Oh nggak ada juga. Siva hadir. Siva, oh Siva ada ya di sini. Sama Gibran, oh Gibran juga ada. Berarti yang nggak ada Najib sama Saufani yang nggak hadir malam ini. Oke lah. Ini kelompokku berani gak nih nyalain kamera. Kita mulai ya. Nomor satu, jika A dan B adalah bilangan ganjil, maka A tambah B adalah bilangan genap. Tuh. Kita memisalkan ya, A sama dengan 2M tambah 1. Dan untuk B kita misalkan 2N tambah 1. Dengan catatan apa? M dan N adalah bilangan bulat. Sekarang kita tambahkan ya A dengan B. Jadi 2M tambah 1 ditambah 2N tambah 1. Dan hasilnya adalah ya 2M tambah N terus 1 tambah 1 berarti 2 di sini. Terus kita faktorkan lagi jadi 2 dalam kurung M tambah N tambah 1. MN itu bulat. Terus kita ganti ini dengan K besar ya kan. Huruf besar tandanya itu memang majemuk, itu enggak tunggal. Dari sini kan kita tahu jadinya genap ya kan. Sehingga pernyataan di atas sudah terbukti ya kan. Di ganjil tambah ganjil sama dengan genap. Sebenarnya memang sebuah keumuman yang perlu kita ketahui ya kan. Ganjil tambah ganjil pasti genap. Gitu, ini sebenarnya sudah sangat umum gitu. Oke, sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Halo, Siva, Gibran, tanya gak nih? Ini malah Najib sama Saufani sih berhalangan kayak malam ini. Nah, ini Gibran sama Siva. Oh, hadir. Gak ada yang tanya, kalau gak ada yang kita lanjut ke nomor 2. Oh sebentar, oh ya ada pertanyaan apa? Huruf K itu maksudnya apa? Di gini memang biasa kalau ada yang majemuk gini loh kan dia ada M-nya ada N tambah 1. Jadi huruf K ini cuma untuk memisahkan aja gitu. Atau pakai huruf apa saja bisa tak? Huruf apa saja terserah. Karena ini majemuk kita pakai huruf besar ya kan. Terus ditanya B ya. B B besar ini ya. B besar maksudnya bulat ya, bilangan bulat gitu. B besar. Jadi M dan N anggota bilangan bulat. Gimana, paham? Mas itu kenapa bisa plus 1 yang di sama dengan 2M plus 1? Gini. Kan kita di sini disebutkan apa? A itu kan bilangan ganjil dan B juga bilangan ganjil. Namanya bilangan ganjil itu kan definisinya apa? Bilangan yang kalau dibagi 2 nanti sisa 1. Sebenarnya kalau kita pakai modulo lebih enak sih. Kita pakai modulo gitu. Sehingga kita memisalkan, kita pakai variabel sembarang, ada M ini N, 2M tambah 1 kan. Kita misalkan A ini ganjil gue. Kalau dia selama M itu bilangan bulat berarti nanti ya hasilnya akan ganjil kalau kita masukkan 2M tambah 1. Begitu juga dengan yang B ini, 2N tambah 1. Ya, membuka jendela baru nih ya.
Atau di sini kayak nggak apa deh di sini. Ini kelihatan kan tulisannya nggak kurang besar kan? Kan bilangan ganjil itu kan apa? Misalkan A bilangan ganjil, itu definisinya gini. A kongruen dengan 1 dalam kurung mod 2. Ya, mod dulu itu artinya sisa hasil bagi. Jadi bilangan ganjil itu bilangan yang kalau dibagi 2 sisa 1 gitu. Kita mungkin bisa gunakan variabel sembarang sehingga harus M apa aja bisa. Ya, gimana sampai sini paham? Kenapa nggak bilangan asli mas atau real? Gini-gini, ini sebenarnya ya mau pakai bilangan bulat berapapun tetap berlaku ya kan. Mau kita pakai bilangan bulat mau 0 mau negatif itu tetap hasilnya ganjil kan nanti kalau kita masukkan ke 2M tambah 1 maupun 2N tambah 1. Nah, kita pakai bilangan bulat. Ya gitulah, bilangan bulat memang dia lebih luas dari bilangan asli. Terus kenapa bukan bilangan real? Ini bilangan real itu kan sangat-sangat luas ya kan. Ada bilangan bulat, ada bilangan tidak bulat. Nanti bilangan tidak bulat itu masih terbagi lagi jadi radikal sama transendental. Ya, nanti kalau bilangan tidak bulat kita masukkan ke sini 2M tambah 1 nanti dia belum tentu hasilnya nanti dia hasilnya bukan ganjil gitu. Misalkan M-nya setengah ya kan. Kalau M-nya setengah kan 2 kali setengah jadi 1 tambah 1 2 malah jadi genap nanti. Akhirnya kalau misalkan dia bilang pecahannya pecahan yang lain nanti hasilnya pecahan juga gitu. Kayak kenapa kita pakai bilangan bulat gitu. Nah, makanya penting bagi kita untuk apa itu menulis ketentuannya tuh loh. Biar kita nggak asal-asalan di dalam menentukan batasan-batasan. Bilangan real nanti ya jadi sembarang banget nantinya kan. Oke. Ya sudah ya. Kalau sudah kita lanjut ke nomor 2. Jika P kuadrat genap, maka P genap untuk P bilangan asli. Ya meskipun sebenarnya ini berlaku untuk semua bilangan bulat gitu. Cuma bilangan asli saja. Tapi ya oke di soalnya memang bilangan asli ya oke kita terima saja. Nah, sekarang kalau kita membuktikan dalam bentuk kayak gini, ini akan susah dibuktikan. Nah, kita pakai kontraposisi. Namanya kontraposisi itu ya dibalik dan dilawankan. Jadi dia dibalik, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Terus dilawankan berarti masing-masing itu dinegasikan gitu. Pertama dibalik dulu ya kan. Terus dilawankan. Wah, ini kan genap kan lawannya berarti ganjil. Dia posisinya ada di kanan kita pindah ke kiri. Ini juga gitu. Ini P kuadratnya genap, jadi P kuadrat ganjil. Posisinya ditukar terus dilawankan. Jika P ganjil, maka P sama dengan 2K plus 1 dengan K bilangan bulat. Sehingga diperoleh P kuadrat sama dengan 2K tambah 1 kuadrat. Ya kita menggunakan binomial nanti ketemunya gini. 4K kuadrat tambah 4K tambah 1. Terus kita bisa faktorkan ya. Sama dengan 2 dalam kurung 2K kuadrat tambah 2K tambah 1. Sini kita satukan menjadi K besar ya, 2K tambah 1 dengan K sama dengan 2K kuadrat tambah 2K anggota bilangan bulat. Nah dengan demikian P kuadrat sama 2K tambah 1 dengan K bilangan bulat jadi P kuadrat ganjil. Ini seperti definisi bilangan ganjil menggunakan modulo itu tadi ya. Bilangan yang kalau dibagi 2 itu sisa 1. Dari sini terbukti bahwa jika P ganjil maka P kuadrat ganjil. Nah, kontraposisi dari pernyataan tersebut adalah jika P kuadrat genap maka P genap, dan dari sini terbukti kebenarannya. Paham atau ada ditanyakan? Silahkan. Nomor 2. Halo atau enggak ada karena mungkin ini
kayak lanjutan dari nomor 1 tadi ya. Terus udah pada paham, kita bisa lanjut ke nomor 3. Mas. Iya ya, dari Gibran pertanyaan apa? Kenapa kok mesti dijadiin K besar toh Mas? Ya sebenarnya emang huruf besar tuh kayak gabungan tuh dari banyak variabel tadi disatukan menjadi variabel tunggal yang tadinya kan multivariabel kan digabung jadi variabel tunggal sehingga menggunakan huruf besar. Nentuin pakai kontraposisi gimana mas? Hari ini kayak kita bisa menggabung nih dua pertanyaan ini menjadi satu gitu. Mas kalau misalnya langsung terus lagi kenapa ya? Jadi gini kita kalau ini bentuknya kuadrat ya terus kita buktikan untuk yang nggak kuadrat nanti kan kita akarkan. Nanti padahal kalau namanya akar itu bisa jadi nanti jadi bilangan tidak bulat itu kalau misalkan pakainya akar. Makanya kita kontraposisi ya kan. Kalau gini kan kita kuadratkan, kalau gini nanti masa kita mau akarkan jika P kuadrat genap maka P genap. Oke. Nanti kita misalkan P sama dengan 2K, P kuadrat sama dengan 2K, berarti P sama dengan akar dari 2K. Wah, pakai akar. Makanya kita kontraposisi. Gitu. Oke, ada paham belum? Atau ada pertanyaan lain lagi? Atau gimana? Ya kalau nggak ada kita bisa lanjut ke nomor 3. Oke, udah siap yang nomor 3 ya. Bentar, apa tadi? Bedanya kontraposisi sama kontradiksi mas. Gini, kontraposisi itu kan kita apa itu membalik dan melawankan. Jadi misalkan kita kalau dalam implikasi kan bentuk umumnya gini kan. Jika P maka Q. Kita bisa membuat kontraposisinya yang mana nilainya nanti ekivalen gitu. Yaitu jika negasi Q maka negasi P. Kalau kita perhatikan dia kan dibalik ya posisinya. Ini misalnya kan di P di kiri, Q di kanan, dia berubah jadi Q-nya di kanan, P-nya di Q-nya di kiri dan P-nya di kanan. Dia berubah posisi terus masing-masing dinegasikan. Jadi negasi Q, negasi P. Itu namanya kontraposisi itu begitu. Jadi dibalik dan dilawankan. Yang mana ini memang nilainya ekivalen gitu keduanya. Oke, udah paham. Adapun kontradiksi. Kontradiksi itu kan pernyataan yang salah gitu ya. Yang kita untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan, kita itu membuktikan gimana nanti kalau kita mengandaikan itu negasinya itu bernilai salah. Kalau negasinya salah berarti kan pernyataan itu benar. Itu namanya kontradiksi. Nanti ada pembahasan tersendiri. Untuk nomor 2 ini kita pakai kontraposisi. Karena kan itu tadi sih untuk ya tingkat kesederhanaan yang berbeda. Oke, siap. Paham. Oke, kalau sudah paham untuk nomor 2 kita bisa lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Untuk semua n bilangan genap berlaku 3 pembagi dari n kuadrat kurang n kubik kurang n. Ya sorry ya tadi typo. Atau kalau kita tuliskan mungkin bisa begini. Jika n sama dengan 2K, maka n pangkat 3 kurang n habis dibagi 3. Sekarang kita coba substitusikan 2K ke n sini. 2K pangkat 3 kurang 2K habis dibagi 3 berarti 8K pangkat 3 kurang 2K habis dibagi 3. Dan di sini kita membuktikannya menggunakan induksi. Ya, sebenarnya kalau ada mau pakai cara lain sih silahkan, tapi kayak kalau aku malah milih induksi gitu untuk nomor 3 ini. Ya mula-mula kita tunjukkan bahwa P1 benar. Di P1 berarti 8 kali 1 pangkat 3 kurangi 2 kali 1 kurang 2 seperangkat 6. Dan kita tahu bahwa 6 kan habis dibagi 3 gitu.
kita mengasumsikan bahwa PM benar untuk sembilan bilangan asli M, yaitu PM sama dengan 8M pangkat 3 kurang 2M habis dibagi 3. Oke, kita pakai M di sini ya. Sebenarnya sih terserah mau pakai huruf apa aja. Soalnya dia kan memang nggak mungkin mau pakai N atau K karena udah dipakai. Kita emang sengaja nyari huruf yang belum kepake gitu. Terserah sih mau pakai apa aja. Di sini aku milih M ya. Ya terserah sih. Kalau aku di sini milih M gitu. PM sama dengan 8M pangkat 3 kurang 2M habis dibagi 3. Nah, jadi kita udah menunjukkan untuk P1 benar, terus kita mengasumsikan PM benar. Nah, ini akan ditunjukkan bahwa PM tambah 1 juga benar. Jadi kita masukkan M tambah 1. Ya, caranya kita tinggal M-nya kita ganti dengan M tambah 1. 8 kali M tambah 1 pangkat 3 kurangi 2 dalam kurung M tambah 1. Terus kita operasikan. Nah, yang ini kita hitung pakai binomial, ketemunya gini ya. Di M tambah 1 pangkat 3 itu M pangkat 3 tambah 3M kuadrat tambah 3M tambah 1. Terus ini jangan lupa ini SCTV ya, 1 untuk semua. Ini min 2M kurangi 2. Oke, kita bisa sebarkan ya SCTV. Jadi 8M pangkat 3 tambah 24M kuadrat tambah 24M tambah 8 kurang 2M kurang 2. Karena kita bisa hitung, nah yang ini kita bisa faktorkan jadi 3 dalam kurung 8M tambah 8M. Ini 8 kurangi 2 jadi 6. Nah ini yang dari 8M pangkat 3 kurangi 2M masih di sini. Terus 6 ini kita bisa faktorkan ya. Dia jadi ke sini jadi 2 gitu. Karena kalau 3 kali 2 kan hasilnya 6. Nah, ini kan dia udah jelas ya kelipatan 3 karena dia dikali 3. Nah, ini kan yang tadi kita asumsikan habis dibagi 3. Sehingga terbukti bahwa PM tambah 1 juga benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PK benar untuk saya bilang asli K. Oke, terbukti. Sampai di sini paham atau ditanyakan untuk nomor 3? Ini kalau dulu mungkin dari kalau teobil kan kita sudah dapat ya induksi. Kita ternyata juga bisa menggunakan induksi di dalam dasmat. Ya oke. Mungkin dapat ada paham ya karena pernah dibahas di teobil gitu ya. Kita bisa lanjut ke nomor 4 yang nomor terakhir. Kayak ya, ada yang tanya, Mas, kan induksi syarat pertamanya membuktikan P1 benar. Kalau itu soalnya semua bilangan genap, boleh nggak kalau misalkan P2? Ya boleh-boleh saja. Cuman gini, sebenarnya dia tuh kan yang genap itu kan N kan. Yang genap itu N. Kita udah memberi jaminan kalau N itu genap. Sedangkan yang kita buktikan di sini kan K. Nah K ini kan dia bilangan sembarang sebenarnya, dia mau ganjil mau genap gak peduli K itu ganjil atau genapnya gitu. Jadi yang genap itu N-nya. Kalau kita misalkan masukkan K-nya 1, berarti otomatis N-nya 2 gitu. Jadi mau K-nya ganjil mau K-nya genap, N-nya pasti genap. Nah, kita bisa saja mulai dari P1 gitu. Itu kita masukkan K sama dengan 1. Itulah kenapa kita mulai dari 1. Mulai dari 2 juga silahkan. Ini yang penting bisa membuktikan gitu kan. Cuman kalau diinduksi kan emang karena bilangan asli, biasanya di defaultnya memang dimulai dari angka 1. Kecuali kalau ada apa itu batasan tertentu yang mungkin bikin batas bawahnya bukan 1 gitu. Tapi defaultnya sih biasanya 1. Gitu. Oke, paham ya. Berarti aman, Mas. Oke, aman-aman. Pertanyaan dari Ulf. Mas, itu kenapa yang terakhir dikelompokkan ya? Yang dikelompokkan, oh ini ya kita kan gimana ya, kita kan bisa menunjukkan kalau masing-masing itu habis dibagi 3 gitu. Yang ini habis dibagi 3, yang ini juga. Nah kita kelompokkan untuk mempermudah ya. Mas itu N sama dengan 2K. Karena N bilangan genap atau karena apa Mas? Ya karena N genap gitu.
Jadi selama K ini bilangan bulat berapapun, K ini bilangan bulat, pasti nanti N-nya jadi genap. Dimana N kan 2 kali K. Gitu. Gimana? Paham atau belum ini? Lumayan memuaskan kan ya jawabannya. Gimana? Kalau udah mungkin kita bisa lanjut ke nomor 4 ya, nomor terakhir. Oke, paham. Oke, Ulfa sudah paham, Tata paham. Kita cek dulu kelompokku. Gibran masih nyimak kan Gibran? Masih, Mas. Masih. Aduh, Mas. Coba nyalain kameranya Gibran. Wah, jangan, Mas, jangan. Oh, jangan. Lagi ada sesuatu ya pasti ya. Terus Siva, gimana Siva? Siva. Oke, coba nyalain kamera Siva. Oke, berani gak nih nyalain kamera? Mungkin karena ada sesuatu jadi nggak berani nyalain kamera gitu ya. Dan katanya Siva mau ngerjain nomor 4 nih ya. Bisa lihat tuh nomor 4. Nah, ini dia nomor 4 nih. Diberikan akar 3 adalah bilangan irasional. Kalau dia irasional berarti akar 3 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat, B bukan 0, dan nanti apa itu FPB-nya itu bukan 1 gitu. Ya, FPB-nya sama dengan 1. Ya, dia berarti relatif prima atau koprem atau primitif sebutannya gitu. Cuman kita untuk membuktikan nomor 4 ini kita pakai cara kontradiksi. Jadi kita mengandaikan gitu. Seandainya nah itu, kita mengandaikan negasi dari pernyataan ini. Dimana kita nanti membuktikan kalau negasinya salah gitu. Kalau negasinya salah berarti kan pernyataan itu benar. Pakai cara kontradiksi. Andaikan akar 3 rasional. Berarti akar 3 itu sama dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, terus FPB dari A dan B adalah 1. Atau A dan B ini relatif prima atau koprem atau primitif sebutan lainnya gitu. Nah, kita sekarang pindah ruas ya. Berarti kan A sama dengan B kali akar 3. Berarti karena kalau kita mengkuadratkan masing-masing ruas, kan A kuadrat sama dengan B kuadrat kali 3 sama dengan 3 kali B kuadrat. Dari sini kita tahu bahwa A kuadrat habis dibagi 3. Nah, karena A kuadrat habis dibagi 3, maka A juga habis dibagi 3. Ya, mungkin ini jaminan ini agak mirip dengan yang tadi di soal nomor 2 tadi ya. Nomor 2 kan apa itu? Jika P kuadrat genap maka P genap. Dari sini kita membuat jaminan jika A kuadrat habis dibagi 3 maka A habis dibagi 3. Ingat ya, jaminan ini berlaku untuk bukan cuma angka 2, bukan cuma angka 3, tapi ini berlaku untuk semua bilangan square free. Di semua bilangan square free memang berlaku semacam ini gitu. Seperti 2, 3, bilangan square free itu ya bilangan yang tidak mempunyai faktor bilangan kuadrat selain angka 1. Square free. Nah, dan kita tahu bahwa bilangan prima kan udah pasti square free ya kan. Prima udah pasti square free. Karena emang prima kan faktor cuma 2. 1 sama bilangan itu sendiri. Nanti dia bilangan square free itu pokoknya dia nggak punya faktor kuadrat kecuali angka 1. Jadi kayak angka 6 itu kan dia square free juga. Adapun 4, kalau 4 tuh dia bukan square free karena 4 kan punya
faktor kuadrat selain satu, yaitu angka 4 itu kan. Intinya jaminan ini berlaku untuk semua bilangan square free. Di sini kan 3 kan dia square free ya, jadi berlaku jaminan ini. Karena A kuadrat habis dibagi 3, maka A juga habis dibagi 3. Berarti A sama dengan 3K. Dengan K bilangan bulat. Sekali lagi K ini bilangan bulat sembarang berapapun. Jadi kalau A habis dibagi 3 berarti kita misalkan A sama dengan 3K. Gitu. Nah, di sini kita kan tahu ya, 3B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Itu sama dengan 9K kuadrat. Ingat ya, kita kuadratkan berarti kan 3 kuadrat 9, K kuadrat ya K kuadrat. Terus berarti kan 3B kuadrat sama dengan 9K kuadrat. B kuadrat sama dengan 3 kali K kuadrat. Sama dengan 3 kali K besar dengan K bilangan bulat. Nah, karena B kuadrat habis dibagi 3, sehingga B habis dibagi 3. Ini jaminannya berarti sama dengan yang tadi ya. Nah, dari A habis dibagi 3, B juga habis dibagi 3, berarti FPB dari A dan B kan bukan 1. Paling kecil 3 berarti kan. Setidaknya FPB dari A dan B itu 3. Tapi kita kan nggak bisa langsung menyederhanakannya. Gimana coba cara menyederhanakannya itu. Makanya oleh sebab itu apa? Pengandaian tadi salah ya kan. Dikarenakan pengandaiannya salah, berarti pernyataan tersebut benar. Di sini kita membuktikan kebenaran suatu pernyataan yaitu dengan cara membuktikan bahwa negasinya itu salah. Itu namanya cara kontradiksi. Oke, sampai di sini paham atau yang ditanyakan? Oh, Siva juga udah paham ya. Oke, Itu gimana? Mas, baris keempat Mas. Baris keempat yang mana yang mana? Kok tiba-tiba ada A2 habis dibagi 3 tuh? Oh, A kuadrat habis dibagi 3 itu ya. Ya, Jadi gini, kan ini loh. Tadi kita mengkuadratkan ini kan A sama dengan B akar 3. Terus berarti kalau kita kuadratnya kan A kuadrat sama dengan B kuadrat kali 3 sama dengan 3 kali B kuadrat. Nah, karena angka 3 ini menjadi salah satu faktor dari A kuadrat, berarti dari sini kan kita tahu bahwa A kuadrat habis dibagi 3. Gitu. Mana paham belum? berarti gara-gara itu A akar A pangkat 2 sama dengan 3B pangkat 2. Ya, itu Gara-gara jadi itu. ya jadi emang karena ada 3-nya tuh loh. Jadi kan dari sini kita Ada tahu 3. bahwa angka 3 itu salah satu faktor dari A kuadrat. Ya, gimana paham belum? Oke, oke Mas. Oke, Yang B paham. itu juga berarti Yang B juga, B kuadrat sama dengan 3K kuadrat. ya yang B juga berlaku hal semacam itu. Tapi kok mesti kok disimbolin pakai K besar tuh Mas? Ya, 3K kuadrat jadi 3K besar. sebenarnya sih kita terserah aja mau pilih huruf apa aja. Yang penting pakai huruf besar. Jadi huruf besar itu dia menandakan apa itu gabungan dari berbagai variabel. Dia variabel tunggal yang bukan gabungan dari berbagai variabel. Kan dia kan K kuadrat K kali K gitu. Yang artinya di situ kan ada nggak cuma satu kan variabelnya. Nah, kita gabung jadi K besar. Itu. Sebenarnya terserah mau pakai huruf apa aja. Di antaranya huruf K Kalau dengan misal bingung, kalau misal bingung terus nggak usah diganti gitu gimana Mas? ya kayaknya sih nggak apa-apa sih ya. Karena yang penting kan dari sini kita kan udah tahu kalau emang B kuadrat itu dia habis dibagi 3 gitu. Dengan ada 3-nya di sini kan. Gak apa-apa sebenarnya. Oke, gimana paham? Sebentar ini kok kayak dari chat. Kalau baris ketiga itu satu dari mana mas? Baris ketiga satu. Yang ini ya. Jadi ini memang sebuah ketentuan ya kan. Namanya bilangan rasional itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk
A per B dengan syarat itu tadi A sama B ini dua-duanya bilangan bulat, terus B nya bukan 0, FPB dari A dan B itu 1. Artinya memang relatif prima gitu dengan kata lain. Mas jelasin yang FPB. Ya gitulah, jadi suatu bilangan itu disebut sebagai relatif prima jika FPB nya 1. Dan ini memang menjadi salah satu syarat untuk bilangan rasional, yaitu tadi FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Ya, terus itu 9K kuadrat dari mana ya mas? Gini itu 9K kuadrat. Kan ini kan A kan 3 kuadrat. Jadi kalau misalnya A itu kita kuadratkan, jadi ini 3 kuadrat itu 9, terus K kuadrat ya K kuadrat, sehingga menjadi 9K kuadrat. Oke, Fura paham ya? Oke, sudah paham. Ini masih ada pertanyaan nggak nih? Untuk Mas, berarti yang baris ketiga kalau syaratnya cukup sampai B tidak sama dengan 0 gitu boleh berarti mas? gini. Sebenarnya kalau cuma sampai situ masih kayak kurang lengkap aja gitu. Karena nanti kalau kita nggak tambah ini, kita bisa bilang ini rasional nantinya kita masih bisa bilang ini rasional karena belum ada syarat ini kan. Di syarat ini juga itu tadi menunjukkan bahwa dia memang benar-benar primitif pecahannya. Jadi dia menjadi syarat juga gitu, harus primitif. Oke, gimana, paham belum? Ini kalau udah nggak ada yang nanya mungkin kita bisa stop record dulu ya. Ya udah pada paham nih. Alhamdulillah paham. Terima kasih Mas Fuad. Paham Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekian. Terima kasih sudah ikut berdiskusi di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sekarang kita bisa